Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megahan Malinda Aulia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang food photography. Di slide yang pertama ini saya akan menjelaskan ruang lingkup food photography. Food photography adalah fotografi yang berfokus pada makanan atau menggunakan makanan sebagai subjek utamanya. Food photography sama seperti kebanyakan gaya fotografi lainnya, yaitu menerapkan prinsip desain. Untuk mendapatkan gambar yang sempurna, kalian bisa menata kondisi sekitar dan menyusun untuk bisa mendapatkan gambar yang sempurna. Menggunakan alat peraga atau properti, menata peralatan makan dengan warna yang berbeda dapat membuat food photography lebih menarik. Yang kedua, yaitu karir food photography. Dalam bisnis, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan mencoba dunia fotografi makanan. Misalnya dengan menyediakan jasa dan menjual stok foto yang kamu miliki. Selain itu, dalam aktivitasnya sangat banyak proyek yang bisa kamu coba dengan menjadi seorang food photographer. Seperti yang pertama, menjadi food vlogger. Yang kedua, menjual stok foto pada penerbit, membuat resep, dan menulis buku masak. Yang ketiga, menyediakan jasa foto kepada restoran. Yang keempat, bekerja di majalah kuliner dan periklanan. Nah, yang selanjutnya ini ada langkah-langkah mengenal dan mencoba food photography. Yang pertama yaitu, kalian dapat mencari tahu apa sih food photography itu? Yap, mungkin kalian sedang berada di tahapan ini. Dengan mengetahui hal ini, kalian dapat lebih mudah menemukan cara terbaik untuk bisa mengenal lebih dalam mengenai food photography. Yang kedua yaitu, mengenali jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. Pada dasarnya tidak diharuskan untuk bisa memasak, tapi paling tidak harus mengetahui bahwa setiap makanan memiliki teknik khusus dalam penyajiannya. Misalnya, makanan berkuah seperti sup atau soto akan kurang pas jika disajikan menggunakan piring datar seperti piring makan. Yang ketiga, yaitu memulailah memotret. Tentunya hal ini dapat dikuasai dengan mempraktekannya. Tidak harus mengawalinya dengan mempunyai berbagai alat yang mahal. Cukup dengan kamera yang kamu miliki saat ini sudah bisa digunakan untuk mempelajari food photography. Cobalah untuk mengambil foto-foto makanan dengan mulai memperhatikan angle, percahayaan, komposisi, dan posisi makanan. Oh iya, ada yang terakhir nih. Adapun cara mempelajari food photography tersebut, yaitu kalian juga bisa mengikuti kelasnya di Skill Academy. Nah, yang ketiga yaitu ada teknik food photography. Memotret dari atas, salah satu teknik sederhana yang banyak digunakan untuk foto makanan yang instagramable adalah memotret makanan dari atas. Teknik ini memungkinkan Anda menghasilkan foto makanan yang lebih tegas, natural, dan memberi kesan cantik. Saat melakukan pengambilan gambar dari atas, sebaiknya hindari menampilkan piring secara keseluruhan sebab fokus utama Anda adalah menonjolkan isi piring, bukan piringnya. Kedua, menambahkan elemen yang mempercantik foto. Anda bisa menambahkan elemen seperti bunga dalam vas, gelas yang unik, sendok, dan garpu. Atau seseorang yang dapat menikmati makanan untuk membuat tampilan foto makanan jadi lebih menarik. Contohnya, memotret kue yang sedang dipotong atau memperlihatkan kopi yang tengah diracik. Bahkan, bisa memotret pancake yang sedang ditetesi madu di atasnya. Cara ini akan membuat hasil foto terkesan lebih hidup. Nah, yang ketiga dari teknik food photography yaitu menggunakan latar foto yang menarik. Untuk membuat makanan semakin menggoda, coba gunakan background yang unik sehingga membuat tampilan foto makanan jadi terlihat lebih mewah. Contohnya, bisa menggunakan latar kafe hingga dinding yang estetik. Yang keempat yaitu porsi makanan secukupnya. Tentunya kalian pernah dengar review negatif di sosial media terkait menu makanan di restoran karena porsinya tak sebanyak yang ada di foto atau brosur, bukan? Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini, sebaiknya memotret menu dengan porsi secukupnya. Walaupun kenyataannya porsi makanan jauh lebih baik. Porsi makanan yang cenderung lebih sedikit akan membuat audiens langsung terfokus pada makanan, bukan properti tambahan lainnya. Next, yang kelima dari teknik food photography yaitu menggunakan makanan yang baru datang. Jika mau membuat foto untuk jenis makanan tanpa bahan pengawet atau baru dimasak ketika mendapatkan pesanan, sebaiknya menggunakan makanan yang baru matang. Makanan yang masih hangat akan terlihat lebih bagus di kamera, termasuk uap hangat yang masih menggumpul pada sup. Misalnya,
Jika kalian bisa memotret asap yang berasal dari uap makanan, hasil foto jadi lebih dramatis, dan ini tentu saja bisa menarik perhatian. Selanjutnya yang keenam yaitu memperjelas komposisi warna makanan. Dalam dunia fotografi, komposisi warna pemegang peranan penting. Dalam memilih elemen, jangan menggunakan warna yang mencolok, karena akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Selain itu, pastikan antara warna makanan dan elemen yang digunakan memiliki warna yang kontras. Nah, yang ketujuh yaitu perhatikan pencahayaan. Cahaya adalah aspek penting dalam fotografi. Tanpa adanya cahaya, secanggih apapun kamera, maka sulit untuk menangkap momen terbaik. Pastikan mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami, cahaya matahari, maupun cahaya buatan, atau lampu. Jika terpaksa melakukan pengambilan foto dalam ruangan dengan pencahayaan yang kurang, bisa mengakalinya dengan membuat foto makanan berkonsep dark photography. Selanjutnya yang ke-8, gunakan tripod. Tak jarang tangan kita mengalami tremor saat memotret. Nah, untuk menghindari setting kamera yang bisa saja berubah posisi, gunakan saja tripod. Penggunaan tripod saat memotret akan membantu menghasilkan gambar yang lebih stabil apabila untuk pengambilan dari berbagai angle yang berbeda. Nah guys, ini yang terakhir dari teknik food photography, yaitu jangan menggunakan flash kamera. Meski membutuhkan cahaya untuk memotret, jangan coba-coba menggunakan flash kamera saat memotret makanan. Menggunakan cahaya flash pada kamera akan meninggalkan efek berminyak dan cahaya di sekitar makanan, jadi terlalu besar. Akibatnya, foto makanan menjadi aneh dan tidak menarik. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa saja yang harus kalian semua pelajari tentang materi food photography. Belajar food photography, bagi para pecinta fotografi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah food photography. Jika Anda sedang belajar food photography, maka perlu membaca artikel ini sampai selesai. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana cara menghasilkan foto makanan yang terlihat lezat dan membuat orang yang melihat tergiur untuk memakannya. Yang pertama yaitu ambil foto makanan dengan porsi yang cukup. Yang kedua, beri alas di bawah piring. Yang ketiga, latar belakang harus kontras. Yang keempat, mengatur tata letak makanan. Yang kelima, menggunakan peralatan sederhana. Yang keenam, fokus pada keindahan makanan. Yang ketujuh, memotret kelezatan makanan. Yang ke-8, cari inspirasi. Yang ke-9, edit ulang foto. Dan yang terakhir ada mencari referensi. Nah guys, sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang food photography. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.